Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ade selaku dosen mata kuliah Desain Pembelajaran, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang analisis kompetensi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fitria Rosadi Novianti. Yang kedua ada Najwa Yakub. Yang ketiga ada Putri Eka Nabila. Yang keempat itu ada Ceta Maldini. Definisi analisis kompetensi. Analisis kompetensi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan memahami seperangkat kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik perilaku atau sikap yang spesifik dan esensial yang dibutuhkan oleh seseorang untuk berhasil dalam suatu peran atau pekerjaan tertentu. Analisis ini dilakukan secara sistematis untuk mengetahui standar kemampuan yang dibutuhkan sekaligus membandingkannya dengan kompetensi yang telah dimiliki individu. Selanjutnya ada pentingnya analisis kompetensi. Yang pertama ada mendasari keputusan manajemen SDM. Analisis kompetensi digunakan sebagai acuan dalam rekrutmen, promosi, jabatan, hingga evaluasi kinerja. Organisasi tidak lagi menilai berdasarkan perasaan, melainkan pada standar kompetensi yang terukur. Tanpa analisis ini, keputusan SDM seringkali didasarkan pada asumsi atau preferensi subjektif. Contohnya, promosi dalam jabatan diberikan kepada orang yang terbukti memenuhi kompetensi kepemimpinan, bukan hanya karena senioritas. Yang kedua adalah mendukung pencapaian tujuan organisasi atau pendidikan. Kompetensi individu yang tepat akan membuat kinerja selaras dengan visi dan misi lembaga. Dengan begitu, tujuan besar organisasi atau pendidikan bisa dicapai lebih cepat dan efektif. Contoh, jika sekolah ingin menghasilkan lulusan yang kreatif, maka kompetensi guru dan siswa yang berkaitan dengan kreativitas dipetakan atau ditingkatkan. Yang ketiga adalah mengurangi kesenjangan kompetensi. Analisis ini mencegah adanya mismatch antara pekerjaan atau tugas dengan kemampuan orang yang melakukannya. Gap kompetensi yang terjauh bisa diatasi dengan pelatihan, mentoring, atau pendampingan. Contoh, seorang pegawai baru yang kurang menguasai teknologi digital akan diberi pelatihan sebelum benar-benar menangani pekerjaan berbasis sistem komputer. Yang keempat adalah menentukan kebutuhan pelatihan dan pembelajaran. Analisis kompetensi membantu menemukan gap antara kemampuan yang dimiliki dengan kemampuan yang dibutuhkan. Dari hasil analisis tersebut, sekolah atau organisasi bisa merancang program pelatihan atau pembelajaran yang sesuai kebutuhan, bukan sekadar umum. Contoh, jika guru menemukan siswa kurang pada kompetensi berpikir kritis, maka pembelajaran diarahkan untuk mengasah keterampilan itu. Yang kelima adalah meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja. Dengan analisis kompetensi, setiap orang tahu standar kinerja yang harus dicapai. Hal ini membuat pekerjaan lebih terarah, cepat, dan sesuai harapan. Contoh, seorang karyawan yang sudah jelas kompetensinya akan bekerja lebih fokus dan hasilnya berkualitas. Baik, selanjutnya kita akan membahas karakteristik kompetensi. Karakter kompetensi menurut Spencer and Spencer pada tahun 1993 terdapat 5 aspek, yaitu
Pertama, motives adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga dia melakukan tindakan. Misalnya, orang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberikan tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut, serta mengharapkan feedback untuk memperbaiki dirinya. Yang kedua adalah traits, adalah watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespon sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya percaya diri, kontrol diri, stres, atau ketabahan. Yang ketiga ada self-concept. Self-concept adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang. Apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang yang dinilai menjadi pemimpin seyogyanya memiliki perilaku kepemimpinan sehingga perlu adanya tes tentang leadership ability. Yang keempat ada knowledge. Knowledge adalah informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Skor atas tes, pengetahuan sering gagal untuk memprediksi kinerja individu tentang skor tersebut, tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keahlian seperti apa seharusnya dilakukan dalam pekerjaan. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta tes untuk melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kelima ada skill. Skills adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Misalnya, seorang programmer komputer membuat suatu program yang berkaitan dengan keahliannya. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis kompetensi. Secara umum, langkah-langkah analisis kompetensi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi tujuan analisis. Langkah awal dalam analisis kompetensi adalah merumuskan tujuan yang jelas. Tujuan ini dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan organisasi. Misalnya untuk proses rekrutmen, penilaian kinerja, perencanaan karir, penyusunan pelatihan, atau restrukturasi organisasi. Dengan tujuan yang jelas, analisis dapat difokuskan untuk menghasilkan data yang relevan dan bermanfaat. Yang kedua ada analisis pekerjaan atau job analysis. Tahap ini mencakup kegiatan mendeskripsikan pekerjaan secara rinci melalui job description atau uraian pekerjaan dan job specification atau spesifikasi pekerjaan. Job description berisi rincian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan kerja. Sementara itu, job specification berisi kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan teknis, serta kemampuan fisik maupun mental. Yang ketiga ada identifikasi kompetensi inti dan pendukung. Setelah memahami isi pekerjaan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kompetensi apa saja yang dibutuhkan. Kompetensi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada yang pertama ada kompetensi inti atau core competencies. Kompetensi yang bersifat mendasar dan harus dimiliki oleh seluruh individu dalam organisasi. Misalnya integritas, komunikasi, kerjasama tim, atau orientasi pada hasil. Yang kedua ada kompetensi teknis atau technical competencies. Kompetensi khusus yang berhubungan langsung dengan keahlian atau keterampilan teknis tertentu. Misalnya kemampuan mengoperasikan perangkat lunak akuntansi, keterampilan mengajar atau keahlian dalam permesinan. Yang terakhir ada kompetensi perilaku atau behavioral competencies. Kompetensi yang berkaitan dengan sikap, gaya kerja, serta perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain.
misalnya kepemimpinan, empati atau kemampuan negosiasi. 4. Pengumpulan data. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data mengenai kompetensi yang dibutuhkan maupun yang dimiliki oleh individu. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, antara lain wawancara, dilakukan dengan karyawan, atasan langsung, atau pakar bidang kerja untuk mengetahui tuntutan kompetensi. Observasi, pengamatan langsung terhadap karyawan saat bekerja, sehingga dapat diketahui keterampilan dan perilaku yang nyata. Kuesioner atau survei digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak orang dalam waktu relatif singkat. Dan yang terakhir, studi dokumen, memanfaatkan dokumen resmi seperti uraian jabatan, standar kompetensi, atau laporan penilaian kinerja. 5. Analisis data dan pemetaan kompetensi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk memetakan kompetensi yang ada. Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki karyawan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Perbandingan tersebut akan menunjukkan adanya gap kompetensi. 6. Penyusunan profil kompetensi. Setelah gap kompetensi diketahui, langkah selanjutnya adalah menyusun profil kompetensi. Profil kompetensi berisi daftar kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki suatu jabatan, lengkap dengan indikator, perilaku, dan level penguasaan kompetensi. 7. Penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut. Langkah terakhir adalah merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis. Rekomendasi dapat berupa program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, teknis maupun perilaku, perbaikan sistem rekrutmen agar sesuai dengan profil kompetensi jabatan, penetapan standar penilaian kinerja yang lebih objektif, penyusunan rencana pengembangan karir karyawan. Selanjutnya kesimpulan. Analisis kompetensi merupakan fondasi untuk merancang pembelajaran yang efektif dan relevan. Hasil analisis mengarahkan rumusan tujuan pembelajaran, pemilihan strategi, dan desain asesmen. Validasi dengan pemangku kepentingan dan perbaikan kurikulum secara berkala sangat penting agar pembelajaran selalu sesuai kebutuhan akademik dan dunia kerja.